Alhamdulillah, innal hamdanillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berkumpul di rumah Allah pada malam ini, yaitu Ramadan yang ke-8. Terkait judul kita hari ini tentang Imam Mahdi. Seperti mana yang kita ketahui, hampir semua umat Islam menantikan kedatangan Imam Al-Mahdi. Dengan fitnah dan kezaliman yang kita hadapi di akhir zaman, sehingga kita tidak bisa pastikan yang mana batil dan yang mana sahih atau yang hak. Persoalannya, peperangan yang terjadi di Timur Tengah, terutama sekali di Syria dan di Palestina. Kita sering bertanya, kenapa orang-orang Syiah dari Yaman, Iran, Hizbullah yang membantu rakyat Palestina? Apa yang telah terjadi pada umat Islam Sunni? Kenapa bangsa-bangsa Arab Sunni tidak membantu? Sebenarnya rakyat Palestin dan Syria telah mengetuk pintu pada negara-negara Muslim di sekitaran, tapi tidak ada seorang pun yang membantu mereka, melainkan kaum Syiah. Kerana itu, orang-orang Yahudi telah mensyihir umat Islam hingga umat Islam menjadi lemah, takut dan dikontrol ekonomi dan juga membuat propaganda. Ekonomi umat Islam pada akhir zaman dan media-media telah dikontrol oleh kaum Yahudi. Hadis riwayat Bukhari nombor 1037 dan 7094. Hadis Tirmidzi nombor 3953. Hadis Ahmad 118 dan As-Sahih 5246. Nabi SAW berdoa, Ya Allah, berikanlah kami barakah pada negeri Syam. Ya Allah, berilah kami barakah pada negeri Yaman. Para sahabat bertanya, apakah termasuk ni? Rasulullah berdoa lagi, Ya Allah, berikanlah kami barakah pada negeri Syam. Ya Allah, berilah kami berkah pada negeri Yaman. Para sahabat masih bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah termasuk ni? Rasulullah menjawab, di sana iaitu Najd terjadi gempa dan huru-hara, dan di sana muncul 2 tanduk setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihatlah apa yang terjadi di Saudi sekarang dan di negara-negara Arab sekarang. Apa yang telah terjadi, dan mereka berfoya-foya dan melakukan maksiat seolah-olah mereka bisa hidup lagi 1000 tahun, dan seolah-olah mereka mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Dalam surah Ali Imran
ayat 118 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi orang dalam. Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata tanda kebencian mereka pada ketuturan mulutnya. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mau memahaminya. Kita mengharapkan kedatangan Imam Mahdi dengan harapan kita umat Islam terbela dan dapat keadilan. Akan tetapi, kenapa kita harus menantikan kedatangan Imam Mahdi? Apakah kita sudah buat persiapan? Apakah kita tahu apa yang Imam Mahdi lakukan pada awal kehadirannya? Apakah kita terlalu lemah hingga kita hanya menantikan kehadiran Imam Mahdi? Kita semua menantikan kedatangan Imam Mahdi, sedangkan imam di masjid menantikan jemaah-jemaah pada setiap waktu solat. Sebelum kedatangan Imam Mahdi, Nabi SAW bersabda, sebelum Al-Mahdi muncul, As-Sufyani akan muncul dengan 360 pasukan berkuda. Kemudian, dengan diiringi 30.000 pasukan yang dipimpini oleh kaum, yaitu bapa saudaranya. As-Sufyan kemudian mengarahkan askanya ke Irak. Dalam serangan ini, 100.000 orang terbunuh di Zaura, yaitu suatu bandar di timur. Setelah itu mereka menyerang Kufah pula. Ketika itu muncullah panji-panji hitam dari timur. Lantas ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat mengenalinya? Nabi SAW menjawab, dia adalah dari keturunanku. Perawakannya mirip kepada Bani Israel, seolah-olah wajahnya bercahaya-cahaya laksana bintang, pipi kanannya bertahi lalat hitam. Dia tampan orangnya yang berusia 40 tahun. Dia akan datang oleh wali-wali abdal dari Syam, tokoh-tokoh mujabab dari Mesir, As-Soib dari timur, dan para pengikutnya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis nombor 3737, Nabi SAW bersabda, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara terpaksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makam Ibrahim, iaitu di hadapan Kaabah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Bapak Ibu sekalian, siapakah Imam Mahdi? Nabi SAW telah memberitahu kita dalam sabda beliau, akan keluar dari sulbi ini, yaitu daripada Ali radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini yang demikian itu, hendaklah kamu turut menyertai pemuda dari Bani Tamim. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Hadis At-Tabrani.
Perang Imam Mahdi pada awal kehadirannya adalah untuk berperang dengan kaum muslimin. Maksudnya, kaum muslimin, raja-raja muslim, penguasa-penguasa muslim yang munafik, yang bergelumbang dengan fitnah, dengan riba dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Pada awalnya mereka akan berperang dengan raja-raja dan pemerintah-pemerintah muslim di seluruh dunia, terutama sekali di Timur Tengah. Itulah yang akan terjadi pada awal kehadiran Imam Mahdi. Dia akan menghapuskan semua maksiat, peperangan, kezaliman di dunia ini. Dan dia akan berada di dunia ini selama 7 atau 8 tahun. Wallahu a'lam. Hadis dari Abu Daud, hadis nombor 2483, dan hadis dari Imam Ahmad, jilid 4, nombor 110. Nabi SAW pernah bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawala bertanya, wahai Rasulullah, pilihkanlah aku jika aku mengalaminya. Beliau menjawab, hendaklah kalian memilih Syam, kerana ia adalah negeri pilihan Allah. Yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum haiwan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, kerana Allah menjaminkan untukku negeri Syam dan penduduknya. Dalam satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, pusat kepimpinan kaum muslim pada hari peperangan yang paling besar, iaitu peperangan Malhamah Al-Kubra, adalah di sebuah negeri yang bernama Hutah, yang mana negeri itu terdapat sebuah kota yang bernama Damsyik, iaitu Damaskus. Ia merupakan tempat tinggal yang terbaik bagi kaum muslimin pada waktu itu. Damaskus terletaknya di sebelah barat Suriah. Disitulah tempat yang paling baik untuk kita umat Islam berhijrah ke sana pada apabila Imam Mahdi tiba. Dalam satu riwayat Muslim, hadis nombor 5161, Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian perangi Jazirah Arab dan Allah berikan kalian kemenangan. Kemudian Persia, iaitu Iran, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi kaum Rom dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah berikan kalian kemenangan. Dari sini kita bisa lihat bahawa apabila Imam Mahdi datang dan apabila dia menjalankan tugas-tugasnya untuk mengamankan dunia ini, dan setelah itu pada tahun-tahun berikutnya sebelum kedatangan Nabi Isa AS, di waktu itulah Dajjal akan keluar. Dan Dajjal sebenarnya sudah keluar di kalangan kita, cuma dia belum lagi mengeluarkan dirinya dan memperkenalkan dirinya, seperti mana yang kita bisa lihat dalam beberapa riwayat apabila Rasulullah SAW dan Umar Al-Khattab berjumpa anak kecil. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Bani dalam Mantaqiq hadis-hadis nombor 5452.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rom dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan satu musuh dari belakang mereka. Lalu kalian selamat, iaitu kalian menang dan akan mendapat harta rampasan perang. Kemudian kalian akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka berdirilah seorang laki-laki dari kaum Rom. Lalu ia menguatkan dan mengangkatkan tanda salib dan berkata, salib telah menang. Maka datanglah kepadanya seorang laki-laki dari kaum muslimin. Lalu ia membunuh laki-laki Rom tersebut. Lalu kaum Rom berkhianat dan terjadilah peperangan di mana mereka akan menghadapi kalian umat Islam di bawah 80 bendera, dan tiap-tiap bendera terdapat 12,000 tentera. Jika kita melihat hadis ini, kita bisa lihat bendera-bendera yang ada di PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan kita bisa lihat kaum Rom yang dinyatakan di dalam hadis ini. Mereka adalah orang-orang Ortodok Kristian. Dan kita bisa tebak siapakah mereka, siapakah yang membantu rakyat Syria dan Palestin. Dari situ kita dapat melihat dan memahami dengan jelas bahawa peperangan ini akan terjadi tidak lama lagi. Seperti yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim dalam Al-Kitab jilid 18 nombor 21 dan 22. Peperangan Malhamah Al-Kubra terjadi selama 4 hari berturut-turut. 1/3 dari kaum muslimin melarikan diri dari pertempuran. Orang-orang yang melarikan diri adalah orang-orang yang fasik dan munafik, dan orang-orang yang lemah imannya, yang mana dosa mereka tidak akan diampuni oleh Allah. Dan 1/3 lagi mendapat syahid, dan sisanya yang 1/3 akan mendapat kemenangan, yang mana mereka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Penjelasan dalam hadis ini, pada waktu pertempuran itu akan terjadi kemudaratan yang sangat banyak. Kemudian kaum muslim maju dengan satu pasukan depan yang berani mati, yang tidak akan mundur kecuali dalam keadaan menang. Lalu mereka terus bertempur hingga mereka terhalang oleh malam. Maka setiap pihak mendapatkan ghanimah hingga tidak ada yang dikatakan sebagai pihak yang menang, dan akhirnya pasukan muslimin itu hancur. Pada hari kedua, kemudian kaum muslimin maju dengan satu pasukan yang berani mati, yang tidak akan kembali kecuali dalam keadaan menang. Mereka terus bertempur hingga mereka terhalang oleh malam. Maka setiap pihak mendapat ghanimah hingga tidak ada yang dikatakan sebagai pihak yang menang, dan akhirnya pasukan muslim itu hancur. Pada hari ketiga, kaum muslim maju dengan satu pasukan berani mati yang tidak akan kembali kecuali dalam keadaan menang. Mereka terus bertempur sehingga senja. Maka setiap pihak mendapatkan harta rampasan perang hingga tidak ada yang dikatakan sebagai pihak yang menang, dan akhirnya pasukan muslimin itu hancur. Maka ketika sampai hari keempat, bangkitlah seluruh umat Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana terhadap mereka kaum Rom, dan terbunuhlah mereka dengan dahsyatnya hingga tidak terlihat oleh orang sebelumnya.
Sehingga apabila burung melewati kawasan mereka, maka burung itu akan mati sebelum melewati mereka. Maksud burung-burung mati sebelum melewati mereka